Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sinfa Siang Sutra Teratai, episod 1313. Berikrar untuk menegakkan sutra dengan tekun bersemangat tanpa bermalas-malasan. Ketika bencana api kalpa mengamuk dan membakar semuanya, maharibu dunia akan hancur sepenuhnya. Seseorang yang memikul rumput kering dan masuk ke dalam api tanpa terbakar, itu dikarenakan adanya ketulusan dan keyakinan dari lubuk hatinya. Berada dalam dunia jahat penuh kekeruhan ini, hendaknya tekun bersemangat tanpa bermalas-malasan dalam menegakkan sutra ini. Sekiranya tiada kekuatan ikrar, seumur hidup hanya tahu mundur dan surut, inilah dianggap sulit. Harus bersungguh hati. Kita berada di masa yang dipenuhi dengan 5 kekeruhan ini, maka harus dengan segera mawas diri. Sang Buddha memperingatkan kita bahwa bumi ini terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Oleh karena itu manusia. Fase kehidupan manusia ada lahir, tua, sakit, dan mati. Tetapi bumi juga ada fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Hanya saja umur alam lebih panjang, sehingga dikatakan, alam semesta besar memiliki umur yang panjang. Alam semesta kecil, tubuh manusia, kehidupan manusia itu singkat. Namun terlepas dari langit kekal dan bumi abadi, akan tiba saatnya juga akan berakhir. Sehingga dikatakan, inilah fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Saat ini kita berada di masa yang dipenuhi dengan 5 kekeruhan, adalah di dalam kalpa kerusakan. Dalam kalpa kerusakan ini, terdapat begitu banyak hal yang tidak selaras. Tanah, air, api, dan angin adalah ketidakselarasan 4 unsur alam. Ketika saat 4 unsur alam tidak selaras, 3 bencana besar akan datang dalam siklus yang berkelanjutan. Apa yang disebut dengan 3 bencana besar itu, yaitu bencana kebakaran, banjir, dan angin. Inilah yang disebut sebagai 3 bencana besar. 3 bencana besar tersebut akan berada di dunia ini dan akan terus-menerus meningkat. Ketika bencana ini terjadi, semakin hari akan semakin besar. Misalnya banjir. Banjir yang terjadi di masa lalu, luas daerah yang berdampak banjir tidak akan terlalu besar. Namun banjir yang terjadi saat ini, luas daerah yang terdampak sangat besar. Terlebih perihal ketidakselarasan air. Ketika saatnya air terlalu banyak, itulah banjir. Sekarang ini kita sering dapat melihat dan juga dapat sering menghayatinya. Juga sering dalam memberikan bantuan banjir, karena banjir dapat menyebabkan bencana yang mengerikan. Unsur tanah juga sama. Ketika unsur tanah tidak selaras, akan terjadi gempa bumi. Jadi, banjir dan gempa bumi adalah dari tahun lalu hingga tahun ini. Sudah berulang kali terus terjadi. Tahun ini, 2016, hanya di Taiwan saja, banjir yang dirasakan beberapa kali topan, begitu turun hujan, itu dapat kita rasakan luar biasa besar. Dan juga bagian selatan dan bagian timur, seperti Taitung, Taimali, Bingtung, Kaohsiung, Penghu, Jinmen, dan sekitarnya. Karena sebuah topan, air hujan yang terlalu deras sehingga sering terjadi banjir. Pada dasarnya Taiwan itu kecil, air begitu besar. Jadi rasanya seperti bencana yang begitu parah. Ini adalah 4 unsur utama bumi tidak selaras. Unsur air tidak selaras.
Seperti Prancis juga bencana banjir yang sangat dahsyat. Ini adalah di dunia internasional. Mereka mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya, atau selama puluhan tahun, atau dalam 100 tahun jarang terjadi. Unsur air yang tidak selaras seperti ini, bagaimana dengan unsur api yang tidak selaras? Juga sering terlihat sudah beberapa tahun, hanya tahun ini saja. Coba lihat dari Amerika, Kanada, juga Indonesia. Ini ada beberapa negara yang sangat besar. Hutan dan gunungnya besar. Begitu terbakar api sampai lebih dari 1 bulan, ini adalah api yang mengamuk. Siang dan malam tidak berhenti membakar. Benar-benar sangat menakutkan. Ini adalah dalam setahun ini sering bisa terlihat di negara yang berbeda, di waktu yang bersamaan terjadi bencana api besar. Ataupun dalam satu negara, tempat yang berbeda. Dalam satu hari terjadi kebakaran di 10-20 tempat. Tidak berhenti terus terjadi seperti ini. Hanya membayangkan Kanada saja, gelombang kebakaran besar kali ini. Coba lihat, berapa banyak orang yang dievakuasi dari tempat kebakaran sampai ke tempat pengungsian, kira-kira 200-300 km dari tempat kebakaran. Mengapa pengungsian sangat jauh dari tempat kebakaran? Karena api terus-menerus berkobar. Para pengungsi satu persatu keluar tanpa henti. Mereka juga melihat api semakin mendekat. Oleh karena itu, organisasi kemanusiaan meminta bantuan kemanusiaan internasional untuk mengumpulkan semua orang di satu tempat yang sangat luas, sehingga para pengungsi dari tempat yang berbeda. Pemerintah menghimbau penduduk untuk mengungsi, menjauh dan mengungsi. Area kebakaran sangat luas. Api mulai menyebar ke segala arah. Sangat luas. Sudah membakar 100 km dan masih membakar. Membakar sampai perbatasan provinsi. Oleh karena itu, penduduk daerah lain melarikan diri. Penduduk daerah lain juga mengungsi saat itu. Kita sering mendiskusikan kebakaran ini. Kita melihat orang-orang yang dapat keluar, melarikan diri, tidak peduli apakah ekonominya layak maupun tidak layak. Mereka cepat-cepat melarikan diri. Sebenarnya barang apakah yang dapat mereka bawa? Mereka dapat keluar dengan aman. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan internasional di tempat itu, memberikan barang-barang yang mereka perlukan. Barang-barang sederhana, seperti handuk untuk mencuci muka. Mereka membutuhkannya. Hendaknya diberikan kepada mereka, namun mereka harus membelinya terlebih dahulu, dan di tempat lokal sangat sulit untuk didapatkan. Penyediaan barang sederhana kebutuhan harian saja membutuhkan begitu banyak orang. Permintaan melebihi pasokan. Insan suci juga menyediakan dan membeli barang-barang ini dari tempat lain. Artinya, tidak peduli betapa kayanya Anda, saat terjadi bencana, melarikan diri pun tidak sempat. Mana ada waktu pikirkan harta kita? Barang kebutuhan harian seperti handuk pun kekurangan. Inilah kehidupan. Seketika terjadi ketidakkekalan. Semua benda adalah kosong. Masa saat ini terjadi bencana kebakaran. Berbagai bencana akan terjadi bergiliran. Bencana banjir akan bergiliran terjadi. Sekali terjadi, akan terjadi bencana banjir yang besar. Bagaimana dengan bencana kebakaran? Juga sama, bergiliran. Bencana kebakaran yang besar akan terus terjadi. Kita sering dengar kejadian yang ratusan tahun baru terjadi sekali. Demikian pula dengan bencana banjir.
Demikian juga dengan bencana kebakaran. Tidak pernah terjadi kelihatan selama ratusan atau puluhan tahun. Kebakaran hutan sering terjadi, namun kebakaran berskala besar yang tidak dapat dilenyapkan tidak pernah kita saksikan. Maka ini disebut ketika bencana api kalpa mengamuk dan membakar semuanya. Api kalpa pada masa tersebut, bencana kebakaran tiada henti terjadi. Begitu api membakar, seluruhnya sirna, kosong. Maka ketika bencana api kalpa mengamuk, seluruhnya menjadi kosong. Dari gunung terus membakar, bahkan air pun menjadi kering. Jika semuanya mengamuk, segalanya hilang. Terlebih lagi pada saat terbakar, percikan api tiada henti membakar padang rumput. Berawal dari api yang kecil, kemudian menjadi hamparan api yang luas. Demikian tidak dapat dikendalikan. Ini adalah kalpa, era bencana api, era yang demikian. Coba pikirkan, hutan tersebut adalah hutan primitif yang berumur puluhan ribu tahun. Sebuah bencana kebakaran demikian mengamuk, seluruhnya menjadi kosong, sudah tidak ada lagi. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Maka dikatakan, bagaimana cara api ini membakar? Pada saat benar-benar terjadi bencana api kalpa, bukan hanya demikian, ini akan terus-menerus semakin panjang. Ini adalah kondisi di mana bencana api kalpa itu tiba. Ini hanya pembukaan saja. Sebenarnya pada saat bencana api kalpa itu datang, itu artinya Maharibu dunia akan hancur sepenuhnya. Benar-benar pada saat bencana api kalpa itu datang, bencana kebakaran, bencana api kalpa Maharibu dunia akan hancur sepenuhnya. Sang Buddha berkata demikian. Kita harus yakin dan percaya. Melihat tahun lalu, tahun ini terjadi beberapa bencana kebakaran. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Tentu saja, alam semesta besar memiliki usia yang panjang. Sebenarnya kita sekarang, hidup manusia pada dasarnya singkat. Selama masa hidup manusia kita yang singkat ini, di masa sekarang ini kita telah merasakannya. Meskipun Kanada jauh dari kita, meskipun Brazil jauh dari kita, meskipun dan lainnya, namun kita harus tahu bahwa ini hanya permulaan. Kita harus tahu bahwa sekali bencana kebakaran terjadi, jadi dalam kalpa api, kalpa adalah berlangsung dalam proses waktu yang lama. Tahun demi tahun kebakaran semakin parah. Demikian akan berlanjut dalam waktu yang lama, waktu yang sangat lama, sampai Maharibu dunia akan hancur sepenuhnya. Dalam kehidupan saat ini, kita masih ada kehidupan berikutnya. Kita masih harus melewati beberapa kehidupan lagi. Kita harus mengalami semuanya. Dari kehidupan ke kehidupan di masa mendatang, kita akan terlahir kembali di dunia ini. Jadi sekarang, selama kehidupan ini, kita harus tersadarkan apa yang diajarkan Sang Buddha tentang bencana kalpa. Bencana kalpa ini ada 3 bencana besar dan 3 bencana kecil. 3 bencana kecil yang disampaikan juga merupakan hal-hal yang besar, yaitu kelaparan, pandemi, dan perang bencana, perang dan sebagainya. Ini sekarang kita bisa lihat di dunia, hanya salah satu unsur air tidak selaras, akan terjadi kekeringan. Kekeringan, tidak ada hujan, jadi kering. Kekeringan ini menjadi bencana, tidak dapat menanam bahan pangan biji-bijian. Demikian terus berlanjut di masa mendatang. Keberadaan kita akan terancam karena orang terlalu banyak sedangkan pangan yang tersedia sedikit.
kami melihat bahwa Kansu 2016 sangat kekeringan. Kabupaten Weiyan itu adalah tempat di Provinsi Kansu. Ada Kabupaten Weiyan. Mereka menanam banyak tumbuhan obat yang berharga, seperti tangkui, Chinese Angelica, ginseng. Obat herbal semuanya ditanam di tempat itu. Tapi sekarang kekeringan. Tumbuhan obat ini telah mencapai titik gagal panen total. Sekarang ada panen yang buruk. Mereka sudah mencapai titik gagal panen total. Ini telah kita lihat sekarang. Air untuk diminum manusia juga harus menempuh jarak lebih dari 200 km. Diangkut dengan truk. Air yang dibutuhkan orang untuk diminum adalah seperti ini. Begitu kekeringan sangat parah. Sekarang mereka harus pindah desa. Mereka mengatakan bahwa telah terjadi kekeringan selama 58 tahun yang lalu. Hanya kabupaten ini saja telah menderita kekeringan selama 58 tahun. Mereka berkata bahwa perlahan-lahan beralih dari bercocok tanam menjadi beternak domba. Karena tidak ada air dan tidak ada hujan untuk bercocok tanam, jadi mereka beralih dengan beternak domba. Domba, rerumputan liar, juga perlahan-lahan layu. Domba tidak punya rumput untuk dimakan dan bahkan akar rumput di tanah. Mereka menggunakan mulutnya untuk menggali-gali dengan kaki, gigit dengan mulut. Bahkan akarnya pun hancur. Jadi seluruh tanah telah menguning. Kekeringan di dataran tinggi itu begitu parah. Melihat ini benar-benar sangat mengguncang hati, menggetarkan raga. Sekarang mereka perlu untuk pindah desa. Di antara salah satu desanya sangat mengharapkan Seci bisa membantu mereka merencanakan perpindahan lokasi desa. Bergabung bersama mereka merencanakan perpindahan lokasi desa. Informasi ini barusan terdengar oleh saya. Ini karena kekurangan air, musim kemarau. Mari berpikir. Iklim dunia mulai tidak seimbang, menciptakan kondisi di mana manusia susah untuk bertahan hidup. Mereka harus terus-menerus berpindah. Kehidupan manusia, jika kita tidak mulai kerja keras dari sekarang untuk bermawas diri, maka di maharibu dunia akan terjadi kerusakan besar. Musim kemarau, terjadi bencana kebakaran. Ini karena unsur air yang tidak selaras, makanya terjadi kekeringan dan musim kemarau. Unsur api tidak seimbang, terus-menerus membakar. 3.000 maharibu dunia semuanya menjadi rusak. Jadi Sang Buddha di dalam Sutra Teratai mengungkapkan perumpamaan. Seseorang yang memikul rumput kering dan masuk ke dalam api tanpa terbakar, muncul secara tulus dan ikhlas dari dalam batin. Kita sekarang mulai mengungkapkan, harus mengingatkan masa depan akan seperti ini. Harus bagaimana? Harus segera menggunakan Buddha Dharma, menggunakan air Dhamma untuk menolong, harus menjernihkan batin manusia. Membalikkan batin manusia menuju ke Buddha Dharma. Kita semuanya harus meningkatkan mawas diri, sehingga kita memerlukan Dharma terus mengalir di alam manusia. Sang Buddha mengajarkan Dharma dengan sungguh-sungguh. Sudah hampir 50 tahun, sudah lebih dari 49 tahun. Setelah lewat 42 tahun, Sang Buddha mulai membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai ini mengharapkan setiap orang memahaminya dengan sungguh hati. Esensi dari ajaran ini adalah membicarakan kekosongan dan membahas keberadaan. Oleh karena itu, Sutra Teratai adalah obat mujarab untuk menyelamatkan dunia. Kita harus berikrar untuk mempelajari dan mempraktekkan Sutra Teratai.
Namun Sang Buddha mengingatkan kita bahwa ini tidaklah mudah, sangatlah sulit. Oleh karena itu, beliau memotivasi kita harus membangkitkan tekad. Mengetahui kesulitan tersebut, tidak akan takut ada kesulitan. Tidak takut menghadapi kesulitan, harus membangkitkan tekad. Seberapa sulit, dalam bagian ini Sang Buddha terus-menerus menggunakan perumpamaan sebagai contoh. Membawa jerami kering dan meletakkannya di dalam api, jerami tersebut tidak akan terbakar. Melewati api, api tidak akan menjalar, tidak akan membakar jerami tersebut. Ini bukanlah kesulitan. Tetapi yang sulit adalah memegang teguh sutra tersebut. Ini adalah bagian dari paragraf berikutnya. Namun kesulitan ini ketika masuk ke dalam api tanpa terbakar, berarti bahwa kita harus memiliki keyakinan dalam diri sendiri. Keyakinan yang sepenuh hati akan Dharma yang diajarkan Buddha. Sang Buddha berbicara tentang 3 bencana besar dan 3 bencana kecil yang akan terjadi di dunia. Apakah kita mesti mempercayai ini? Kita tidak boleh berpikir bahwa hidup kita singkat. Usia manusia begitu pendek, sedangkan usia alam semesta besar itu panjang. Bahwa waktu masih panjang dan kita tidak akan mengalami ini. Kita tidak boleh berpikir demikian. Kita sudah melihatnya. Kebakaran yang hanya terjadi sekali dalam ratusan tahun sudah terjadi saat ini dan kita melihatnya. Meskipun terjadi di tempat jauh, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, lewat laporan berita, kita bisa melihatnya langsung dengan mata sendiri. Api besar yang sedang menyala dalam layar. Jadi kita tidak boleh tidak percaya. Kita harus percaya akan hal ini. Kita harus memiliki keyakinan yang mendalam. Sang Buddha berharap agar kita bisa menegakkan sutra ini dengan sungguh-sungguh. Sang Buddha memberitahukan kepada kita tentang banyak kesulitan dan bahwa kita mesti membangkitkan tekad luhur dan 4 ikrar agung dan harus teguh menegakkannya dari dalam batin kita. Dengan penuh ketulusan hati, kita berkata, "Saya bersedia untuk membangkitkan tekad. Saya bersedia untuk melakukan ini. Saya bersedia untuk bersumbangsi bagi semua orang." Tidak takut akan kesusahan yang dirasakan raga, ataupun kesusahan karena bertindak. Kita harus melakukan lebih dari hanya mengucapkan bahwa kita ingin membangkitkan tekad. Ini tidak berasal dari hati. Kalau kita tidak menerapkan tekad kita dalam tindakan nyata, hanya mengucapkan belaka, sedikit pun tidak ada gunanya. Jadi tekad harus dibangkitkan dari dalam hati. Dengan ketulusan dan keyakinan harus kita ketahui, kita tinggal di dunia penuh kekeruhan ini. Adalah penting untuk menegakkan sutra, tidak kendur dan terus tekun bersemangat. Kita harus giat, harus jelas akan makna yang ada dalam sutra. Dharma harus berpadu dengan perihal duniawi dan diterapkan oleh setiap insan. Bersumbangsi dengan tindakan untuk sesama dan segala hal. Ini semua berasal dari ketekunan dalam tubuh dan batin kita. Sehingga sekiranya tiada kekuatan ikrar, seumur hidup hanya tahu mundur dan surut. Ini adalah ketika kita tidak memiliki kekuatan ikrar ini. Hanya mengatakan saya akan membangkitkan ikrar, dan ikrar akan muncul begitu saja. Demikian malas, apapun tidak ingin melakukan, tidak mau bersumbangsi. Sepanjang hari hanya berkata saya ingin membangkitkan ikrar, tetapi masih saja mengalami kemunduran. Tidak ada kemajuan, masih saja mundur.
Inilah yang paling sulit. Ini akan susah. Pada dunia jahat penuh kekeruan ini, dua kemelekatan adalah tinggi besar. Kegelapan batin adalah keras dan tebal. Arogansi terus berkembang, lebih tinggi daripada gunung Sumeru. Sekiranya seseorang dengan tulus menegakkan sutra ini, akan mampu menghapus dua kemelekatan, menghentikan kegelapan batin dan memusnahkan arogansi. Orang lain yang tidak percaya ketika bertemu akan merasa benci, dengki, dan mencaci maki. Seandainya orang ini tidak memiliki ikrar agung, tentu akan muncul niat untuk surut. Ini memang sulit. Maka kita harus memahami pada dunia yang jahat ini, dua kemelekatan kita melambung tinggi. Karena dua kemelekatan kita, yaitu kemelekatan akan orang lain dan diri sendiri, serta kemelekatan akan dharma. Dengan demikian, arogansi kita terus berkembang, melebihi gunung Sumeru. Itulah arogansi kita, seperti gunung Sumeru, sedemikian tinggi, melebihi gunung Sumeru. Maka kita seharusnya tahu untuk menegakkan sutra ini, barulah kita akan mendapatkan metode. Untuk menghilangkan hati yang angkuh ini, kita harus menghapus kegelapan batin. Untuk menghapus kegelapan batin, terlebih dahulu harus menghapus hati yang angkuh. Bagi orang yang tidak mempunyai keyakinan, hanya akan berkata dengan mulut dan tidak melakukannya. Ini juga disebut tidak punya keyakinan. Orang yang demikian, makanya saat kita sedang membabarkan sutra, dia tidak dapat menyerapnya. Walaupun sudah menyerap, juga tidak akan mempraktikkannya dengan tindakan nyata. Diri sendiri tidak berhasil melakukannya, malah akan benci dan dengki. Dia akan benci, dia akan marah dan dendam. Juga timbul rasa iri, juga akan marah pada kita dan lain-lain. Kita yang dengan tulus menegakkan sutra, jangan sampai mundur, jangan surut. Jika dapat demikian, barulah dapat disebut tidak sulit. Namun, jikalau hanya sekali dimarahi orang lain, kita sudah surut, maka ini akan menjadi sulit. Pada era 5 kekeruhan dan 10 perbuatan jahat berkembang subur, kejahatan banyak dan kebajikan sedikit. Dalam bab metode terampil, Buddha mengatakan, "Aku datang ke dunia jahat penuh kekeruhan ini, orang-orang yang melatih, menegakkan dan mempraktikkan dharma, hendaknya tekun bersemangat tanpa bermalas-malasan, agar dapat mencapai buah pencerahan." Pada era jahat penuh kekeruhan ini, 10 perbuatan jahat sangat berkembang. Kejahatan banyak, kebaikan sedikit. Maka pada bab metode terampil, Sang Buddha berkata, "Aku datang ke dunia jahat penuh kekeruhan ini. Jika Anda membaca bab metode terampil, di dalamnya akan menemukan bagian naskah tersebut. Maka kita harus yakin, walau Sang Buddha lahir ke dunia sudah mulai memasuki era kekeruhan, maka Sang Buddha berkata, di masa mendatang akan lebih memburuk. Era kekeruhan ini akan semakin keruh, lebih banyak kejahatan. Maka kita yang mempertahankan sutra ini hendaknya tekun bersemangat untuk melatih diri di masa mendatang. Dibandingkan dengan masa lampau Sang Buddha, kita harus lebih tekun dan bersemangat. Tidak boleh kendor. Kita harus bertekad dan berikrar agung agar dapat mencapai buah pencerahan. Dengan sebersit pikiran tulus untuk memuliakan perkataan Buddha, sekalipun hanya dalam sekejap membaca, melafalkan, menyalin, dan menegakkan dharma menakjubkan dan praktik sebagai benih, para Buddha juga bersukacita semuanya dan memberikan pujian.
artinya sudah menyempurnakan praktik unggul. Dapat menggunakan batin pembinaan diri ini untuk menghimpun dan mempertahankan batin sendiri, sehingga memperoleh kekuatan dari ketidakgentaran, menjalankan sepenuhnya segala metode ajaran dengan hati pantang surut. Itulah upaya bersemangat. Dengan sebersit pikiran tulus untuk memuliakan perkataan Buddha, sekalipun hanya dalam sekejap membaca, melafalkan, menyalin, dan menegakkan dharma menakjubkan dan praktik sebagai benih, para Buddha juga bersukacita semuanya dan memberikan pujian. Kita harus bersungguh-sungguh, seandainya bersedia, sungguh jika kita membangkitkan sebersit niat yang tulus dalam sutra yang sempurna ini, bisa menghormati kata-kata Buddha. Bahkan kamu ada di dalam waktu yang singkat, karena kehidupan manusia singkat. Kita juga tidak tahu kapan, bahkan waktu singkat, Sang Buddha juga sukacita. Apa yang dikatakan dalam waktu singkat bukan tekad saya hari ini. Saya yakin sutra teratai. Saya berikrar dengan begitu Buddha sudah sukacita. Bukan dalam seumur hidup di kehidupan ini, karena seumur hidup kita juga singkat. Karena kehidupan kita dibandingkan dengan alam semesta, hidup kita sangatlah singkat. Terlebih kehidupan kita berada dalam tarikan napas. Terlebih lagi kehidupan manusia tidak kekal. Bahkan kamu membangkitkan satu niat pikiran, kehidupan manusia kamu yang sementara. Buddha juga sangat sukacita memujinya. Seandainya kita ada niat tulus, kita ada harapan dalam kehidupan yang akan datang. Ini adalah Sang Buddha mau menyemangati kita, sehingga dapat menggunakan batin pembinaan diri ini untuk menghimpun dan mempertahankan batin sendiri. Menggunakan batin pembinaan diri, kita harus sungguh-sungguh bertahan. Tidak takut kehidupan kita begitu singkat, tetapi harus tetap menggenggam masa yang ada saat ini, mempertahankan waktu yang ada. Kita harus benar-benar mempertahankan semua ini, sehingga menjalankan sepenuhnya segala metode ajaran dengan hati pantang surut. Itulah upaya bersemangat. Inilah yang disebut upaya bersemangat. Ini berarti sepenggal naskah sutra ini sangatlah bersungguh hati. Kita harus menyadarinya, memahami benar-benar. Ketika bencana api kalpa mengamuk, saat ini di dunia yang penuh kekeruan ini, kita tidak saja bagaikan api yang berada di dunia. Api dalam batin kita sebentar-sebentar akan mengamuk dan marah. Ini juga disebut dengan api. Api kalpa mengamuk di dalam dunia saha ini. Batin manusia bagaikan api kalpa yang mengamuk. Bukan tidak mungkin sepanjang hidup kita, bahkan seperti terbakar oleh api kebencian, telah membakar habis sepanjang hidup kita. Semuanya berubah menjadi kosong. Saya berharap tekad kita semua haruslah teguh. Jangan sampai terbakar oleh bencana api dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Sekiranya ada seseorang dengan tangan memegang alam hampa dan berkelana dengannya, juga belum dianggap sebagai sulit. Setelah aku parinirwana, sekiranya seseorang dapat menyalin dan menegakkan sutra ini, atau mendorong orang lain untuk menyalinnya, inilah dianggap sulit. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Jika dapat membangkitkan sebersit niat ini, kita menulisnya sendiri. Setelah Buddha parinirwana, sutra perlu semakin disebarluaskan. Di masa kuno, orang harus menyalinnya dengan tangan, baru dapat disebarkan.
Oleh itu, menyalin sutra sangat penting di masa kuno. Sekarang tidak perlu lagi, sekarang hanya perlu dicetak. Namun, ketika menyalinnya kita akan mengukir sutra di dalam hati. Kita harus mengukirnya ke dalam batin kita sendiri. Sekiranya mendorong orang lain untuk menyalinnya, memberikan dharma ini kepada semua orang, juga membuat semua orang memasukkan dharma ke dalam hati. Ini sungguh sangat sulit. Diri sendiri memasukkan dharma ke dalam hati, dan juga membuat semua orang memasukkan dharma ke dalam hati. Ini lebih sulit lagi. Sekiranya seseorang menempatkan bumi ini di atas kuku jari kakinya, lalu membawanya naik ke surga Brahma, juga belum dianggap sebagai sulit. Setelah Buddha parinirwana di dunia jahat ini, ada seseorang yang membaca sutra ini untuk sekejap. Inilah dianggap sulit. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Ingin menempatkan bumi ini di atas kuku jari kakinya, lalu membawanya naik ke surga Brahma. Ini tidaklah sulit, tetapi setelah Buddha parinirwana, untuk membaca sutra ini di dunia jahat ini, sebenarnya ini sungguh sulit. Kalian akan merasa, tidak, kita melafalkannya setiap tahun, terutama sutra makna tanpa batas, esensi dari sutra teratai. Kita juga melafalnya setiap hari. Jika tidak, setiap hari juga memberi penghormatan. Tetapi, apakah disimpan di dalam hati? Ini tergantung diri kita sendiri. Sesungguhnya memasukkan dharma ke dalam hati. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, sekiranya semasa bencana api kalpa, seseorang memikul rumput kering dan masuk ke dalam api tanpa terbakar, juga belum dianggap sebagai sulit. Setelah aku parinirwana, sekiranya seseorang menegakkan sutra ini dan membabarkannya pada satu orang saja, inilah dianggap sulit. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Kita sudah pernah berbicara mengenai api kalpa dan bencana api kalpa, yaitu api kalpa, seperti yang baru saja dikatakan di bagian sebelumnya. Pada generasi yang seperti ini, api kalpa telah mulai membakar. Memikul rumput kering ke dalam api tanpa terbakar. Bukankah ini adalah hal yang sulit? Tidaklah sulit. Sekiranya semasa bencana api kalpa, seseorang memikul rumput kering dan masuk ke dalam api tanpa terbakar, juga belum dianggap sebagai sulit. Ketika api kalpa mulai membakar, seseorang memikul rumput kering dan masuk ke dalam api tanpa terbakar, tentu saja sulit, tetapi juga belum dianggap sebagai sulit. Sebenarnya api kalpa ini adalah api yang terdapat di dalam batin kita. Jikalau kita membicarakannya seperti sesuatu yang ada di dalam batin kita sendiri. Kemudian ketika kita memiliki kebencian, ketika itulah api kebencian tiada hentinya membakar kita. Akan tetapi di sini dikatakan bahwa ketika api kalpa mulai membakar, seseorang memikul rumput kering dan masuk ke dalam api tanpa terbakar. Tidak akan terbakar, meskipun hal ini sulit untuk dilakukan, tetapi tidak terlalu sulit. Ini bukanlah suatu kesulitan. Ketika rumput kering akan mudah terbakar apabila terkena api, Buddha berkata ini bukanlah kesulitan dan ini bukanlah hal yang sulit sebenarnya. Ini kembali kepada pribadi kita sendiri. Kita harus mengingatkan diri sendiri agar tidak memiliki kebencian. Ketika kita menumbuhkan kebencian, hutan kebajikan akan terbakar begitu saja. Di mana ada rumput kering yang tidak bisa terbakar,
sedangkan hutan kebajikan pun dapat dibakar. Oleh karena itu, kita harus membina batin kita dengan baik. Setelah aku parinirwana, sekiranya seseorang menegakkan sutra ini dan membabarkannya pada satu orang saja, inilah dianggap sulit. Pada akhir zaman, menegakkan sutra ini hingga hanya membabarkan sutra pada satu orang saja, juga lebih sulit daripada memikul rumput kering dan masuk ke dalam bencana api kalpa. Setelah aku parinirwana, pada akhir zaman menegakkan sutra, ini berarti menunjukkan bahwa seseorang ini di kalpa kemunduran telah sangat mundur. Dharma pada saat sangat mundur hingga pada zaman kemunduran Dharma. Dharma ini hampir tidak ada lagi. Jika ada seseorang bersedia membabarkan Dharma kepada seseorang yang lain, ini juga sangatlah sulit. Jadi dikatakan dapat bersedia, memiliki kesabaran, memiliki ketulusan. Walaupun hanya satu orang, saya juga akan sama membabarkan untuk didengarkannya. Ini adalah ketulusan. Ada orang yang berkata, pada dasarnya saya menyediakan berapa banyak yang akan dikatakan kepada semua orang. Orang yang datang begitu sedikit, jadi saya menyederhanakannya saja. Tidak boleh. Terhadap satu orang atau terhadap banyak orang sama. Ini adalah ketulusan. Sama saja. Harus mengatakannya karena orang yang mendengarkan meskipun sangat banyak orang, yang dapat mendengarkan dan meresap hanya satu orang saja. Jelas-jelas telah mengetahuinya. Kita juga harus demi dia mengajarkannya. Ini adalah sebuah hati yang tulus demi Dharma. Oleh sebab itu, mengajarkan Dharma demi Dharma. Mengajarkan Dharma bukan hanya demi orang mengajarkan Dharma saja. Kita juga demi Dharma. Demi Dharma ini agar terus diwariskan, walaupun hanya satu orang saja. Saya juga mau menyebarkannya. Ini seperti memikul rumput kering, memasukkannya ke dalam api, tapi tidak terbakar. Sama saja, ini sangatlah sulit. Ini menyatakan sulitnya membabarkan sutra ini bahkan pada satu orang saja. Bencana kebakaran di antara 3 bencana hanya akan sampai alam dhyana pertama. Ketika kekuatan karma telah tuntas, dunia akan hancur. Makanya ada masa di mana bencana api kalpa akan membakar dunia hingga hancur. Jadi ini menggambarkan kesulitan mengajarkan sutra, bahkan untuk satu orang. Mengajar hanya satu orang akan sangat sulit. Jadi, katanya dari 3 bencana, ketika bencana kebakaran muncul, itu akan membakar bahkan sampai alam dhyana pertama. Dhyana pertama atau alam dhyana pertama, ketika batin murni, tanpa kebocoran dan tak tergoyahkan, dinamakan dhyana pertama. Apa itu dhyana pertama? Dhyana pertama yang dicapai dengan samadhi. Apakah alam dhyana pertama dari samadhi? Saat kita mulai duduk bermeditasi, ketika pikiran kita murni dan tanpa kebocoran dan tak tergoyahkan. Ketika batin murni, kebocoran kasar telah ditundukkan, dinamakan dhyana kedua. Ketika batin aman dan damai, dipenuhi dengan sukacita dalam Dharma, dinamakan dhyana ketiga. Ketika kita duduk bermeditasi, ketika tidak ada penderitaan yang mengganggu kita, ini adalah saat pikiran kita mulai menjadi tenang. Ini adalah dhyana pertama. Dhyana kedua adalah ketika pikiran kita menjadi murni. Ketika pikiran kita menjadi murni, penderitaan kasar dan ketidaktahuan kita juga telah ditundukkan. Bahkan jika penderitaan harus memasuki pikiran kita akan dapat menyapu mereka dan menaklukkan mereka. Ini adalah dhyana kedua.
Ketika kita menaklukkan semua kebocoran kasa dan penderitaan, ketika pikiran kita secara damai berdiam dalam keheningan, ketika kegembiraan Dharma memenuhi batin kita, ini disebut dhyana ketiga. Sebenarnya, bencana api kalpa ini membakar sampai dhyana pertama. Jika bencana angin kalpa akan berhembus sampai dhyana ketiga, air dan angin adalah sampai dhyana kedua, dhyana ketiga, yaitu selapis demi selapis. Bila kita baik-baik menjaga kondisi batin kita, baru tidak tercemar oleh lingkungan luar. Kita menghadapi kerisauan setiap harinya, menit dan detik demikian terus berlalu. Kalpa adalah waktu, akumulasi dari waktu yang singkat adalah waktu yang panjang. Kita hitung mulai dari detik dikumpulkan sampai kalpa, waktu yang panjang. Maka batin kita juga selalu ada dhyana, yaitu batin yang murni. Batin murni, sewaktu kerisauan datang, kita harus melenyapkan kerisauan. Batin kita juga harus bersuka cita. Ini yang dinamakan dhyana, disebut perenungan dengan tenang. Singkat kata, Buddha mengumpamakan banyak kesulitan, tidak sulit dan yang sulit. Semuanya adalah mengatakan batin kita, sehingga bencana api kalpa demikian membakar dhyana pemula. Membakar dhyana pemula, yaitu mengatakan kita yang ada membina diri, batin telah murni. Tetapi begitu datang kerisauan dan noda batin, juga bisa menggoyahkan batin kita. Niat untuk menegakkan sutra juga bisa demikian mengikuti kekuatan karma merusak kita. Ketika kekuatan karma telah tuntas, dunia akan hancur. Sehingga kita pasti, begitu karma datang, bagaimana menghadapinya? Kita harus menghadapi karma, juga bertahan teguh. Sutra dan dharma ini harus dipertahankan kokoh sehingga kalpa. Ada masa di mana bencana api kalpa akan membakar dunia hingga hancur, yaitu kita perlu berharap dapat memikul rumput kering dan masuk ke dalam bencana api kalpa tanpa terbakar adalah mudah. Tetapi berharap dapat membabarkan sutra ini kepada satu orang di dunia jahat ini adalah sulit. Ini menunjukkan kalau tidak mudah menemukan orang yang meyakini dan memahami sutra ini. Saat bencana api kalpa, rumput kering masuk ke dalam bencana api kalpa, tidak akan terbakar habis. Ini sangat tidak mudah. Bila kita adalah rumput kering, sewaktu bencana api kalpa datang, bagaimana bisa tidak terbakar? Ini adalah berharap dapat membabarkan sutra ini kepada satu orang di dunia jahat ini adalah sulit. Seperti hendak membabarkan dharma di dunia jahat, membabarkan sutra teratai ini benar-benar sangat sulit. Rumput kering hendak tidak dibakar api besar, masih tidak begitu sulit. Pada dunia jahat hendak membabarkan sutra, lebih sulit dari rumput kering yang hendak dibakar api besar. Demikian diumpamakan. Ini menunjukkan tidak mudah menemukan orang yang meyakini dan memahami sutra ini. Sangat sulit. Meyakini dan memahami sutra ini sangatlah sulit didapat dahulu. Kemarin kita telah mengatakannya yang dibabarkan. Tripitaka dan 12 bagian naskah sutra Buddha, sejumlah butiran pasir di sungai Gangga, berada pada puncak dari keberadaan, membabarkan kepada orang-orang ini tidak sulit, tetapi hendak membabarkan sutra teratai ini sangatlah sulit. Karena sutra ini telah mengatakan intisari dari kekosongan dan keberadaan. Keberadaan menakjubkan dari dharma menakjubkan yang sejati, meresap batin di dunia, dipergunakan di dunia.
bisa mengubah kehidupan manusia, mengubah miskin menjadi kaya, mengubah derita menjadi bahagia, mengubah manusia awam menjadi manusia suci. Ini yang harus diperhatikan seteliti mungkin di sutra ini. Niat pikiran kita harus kokoh, bukan hanya batin kokoh. Melakukan tindakan nyata, mendengar sutra harus senantiasa bersungguh hati.